Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fikram dengan NIM F55123005. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang saya buat. Database yang saya buat itu adalah penjualan hasil bumi. Langkah yang pertama itu kita membuat database. Pertama, create database penjualan hasil bumi, yaitu untuk membuat database baru. Kemudian kita masuk ke dalam use penjualan hasil bumi untuk masuk ke dalam database penjualan hasil bumi. Kemudian kita membuat tabel. Di sini kita membuat tabel relasional. Yang pertama itu tabel petani. Dengan perintah create tabel petani, yaitu yang berfungsi untuk membuat tabel baru yang bernama petani. Kemudian kolom yang pertama itu petani ID bertipe data integer yang akan diisi secara otomatis dan menjadi primary key atau kunci utama dari tabel petani. Kolom yang kedua itu nama yang berfungsi untuk menyimpan nama petani dengan panjang maksimal 100 karakter. Kemudian kolom yang ketiga itu alamat untuk menyimpan alamat petani dengan panjang maksimal 200 karakter. Kemudian kolom yang keempat itu kolom nomor telepon yang berfungsi untuk menyimpan nomor telepon petani dengan panjang maksimal 15 karakter. Kemudian untuk tabel yang kedua itu dengan nama produk. Dengan perintah create tabel produk yang berfungsi untuk membuat tabel baru dengan nama produk. Kemudian kolom yang pertama itu produk ID bertipe data integer yang akan diisi secara otomatis dan menjadi primary key, kunci utama dari tabel produk. Kemudian nama produk. Untuk kolom yang kedua itu nama produk yang berfungsi menyimpan nama produk dengan panjang maksimal 100 karakter. Kemudian harga desimal. Kolom yang ketiga itu harga yang berfungsi untuk menyimpan harga produk dengan tipe data desimal dengan 100 digit dan 2 digit di belakang koma, 10 digit dan 2 digit di belakang koma. Kita masuk ke dalam tabel penjualan, yaitu tabel relasional yang ketiga. Dengan cara create tabel penjualan, yaitu membuat tabel baru bernama penjualan. Kemudian kolom yang pertama itu penjualan ID bertipe data integer yang akan diisi secara otomatis dan menjadi kunci utama dari tabel ini. Kolom yang kedua yaitu petani ID bertipe data integer yang menjadi foreign key, kunci asing merujuk ke kolom petani ID di tabel petani. Kolom yang ketiga itu produk ID bertipe data integer yang menjadi foreign key atau kunci asing merujuk ke kolom produk ID di tabel produk. Kemudian kolom yang keempat itu kolom jumlah bertipe data integer yang menyimpan jumlah produk yang dijual. Kemudian kolom yang kelima itu kolom tanggal bertipe data date yang menyimpan tanggal penjualan. Kemudian kita masuk ke mendefinisikan petani ID sebagai foreign key yang merujuk ke kolom petani ID di tabel petani. Selanjutnya mendefinisikan produk ID sebagai foreign key yang merujuk ke kolom produk ID di tabel produk. Selanjutnya kita memasukkan data ke dalam setiap tabel. Yang pertama itu memasukkan data ke tabel petani dengan perintah insert into petani, nama, alamat, nomor telepon, values. Perintah ini memasukkan data ke dalam petani. Setiap baris dimasukkan dengan nilai untuk kolom nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian memasukkan data ke tabel produk, insert. Dengan perintah insert into produk, nama produk, dan harga values. Perintah ini memasukkan data ke dalam tabel produk. Setiap baris dimasukkan dengan nilai untuk kolom nama produk dan harga. Kemudian memasukkan data ke tabel penjualan dengan perintah insert into penjualan, petani ID, produk ID, jumlah, tanggal, values. Perintah ini memasukkan data ke dalam penjualan dengan setiap baris dimasukkan dengan nilai untuk kolom petani ID, produk ID, jumlah, dan tanggal. Kemudian kita masuk ke implementasi perintah join. Yang pertama itu inner join, menampilkan semua penjualan beserta nama petani dan nama produk. Dengan perintah select
from penjualan inner join petani, inner join produk. Perintah ini mengambil data dari tabel penjualan dan melakukan inner join dengan tabel petani dan produk. Kemudian inner join petani on penjualan.petani ID sama dengan petani ID petani.id, yaitu untuk menggabungkan tabel penjualan dengan petani di mana nilai petani ID itu cocok. Kemudian inner join produk on penjualan produk ID untuk produk ID, menggabungkan tabel penjualan dengan produk di mana nilai produk ID itu cocok. Kemudian perintah left join, yaitu menampilkan semua petani beserta penjualan yang mereka lakukan termasuk penjualan yang belum melakukan penjualan, termasuk petani yang belum melakukan penjualan. Dengan perintah select from petani left join penjualan, left join produk. Perintah ini mengambil data dari tabel petani dan melakukan left join dengan tabel penjualan dan produk. Kemudian left join penjualan on petani.petani ID, yaitu untuk menggabungkan tabel petani dengan penjualan di mana nilai petani ID cocok, termasuk petani yang tidak memiliki penjualan. Kemudian left join produk on produk.produk ID, menggabungkan tabel penjualan dengan produk di mana produk ID itu cocok. Kemudian masuk ke perintah right join, yaitu menampilkan semua produk beserta penjualan yang terkait, termaksud produk yang belum terjual. Dengan perintah select from produk right join penjualan, right join petani. Perintah untuk mengambil data dari tabel produk dan melakukan right join dengan tabel penjualan dan petani. Right join on produk ID, menggabungkan tabel produk dengan penjualan di mana nilai produk ID itu cocok, termasuk produk yang tidak terjual. Kemudian right join petani on petani ID, menggabungkan tabel penjualan dengan petani di mana nilai petani itu cocok. Selanjutnya kita masuk ke mencari nilai maksimum dan minimum pada tabel petani dengan perintah select max petani ID. Perintah ini mengambil nilai maksimum dan minimum pada tabel kolom petani ID di tabel petani. Kemudian mencari harga produk maksimum dan minimum. Dengan perintah select max, perintah ini mengambil nilai maksimum dan minimum dari kolom harga di tabel produk, kemudian mencari jumlah produk yang dijual dengan perintah select max jumlah, AS max jumlah, min jumlah, AS min jumlah from penjualan. Perintah ini mengambil nilai maksimum dan minimum dari kolom jumlah di tabel penjualan. Kemudian menghitung baris pada tabel petani. Dengan perintah select count, AS total petani from petani, untuk menghitung jumlah baris di tabel petani. Menghitung jumlah baris pada tabel produk dengan perintah select count, AS total produk from produk, untuk menghitung jumlah baris di tabel produk. Kemudian menghitung jumlah baris pada tabel penjualan dengan perintah select count, AS penjualan from penjualan, yang berfungsi untuk menghitung jumlah baris di tabel penjualan. Selanjutnya masuk ke konsep dan tujuan. Database ini dirancang untuk mengelola informasi mengenai penjualan hasil bumi oleh para petani. Struktur database ini memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola data tentang petani, produk hasil bumi yang mereka jual, dan detail transaksi penjualan. Database ini bisa digunakan untuk perusahaan yang ingin mengelola dan menganalisa data penjualan hasil bumi secara efisien.
Database ini menyediakan struktur yang efisien untuk menyimpan dan mengelola data tentang penjualan hasil bumi. Dengan tabel-tabel yang terhubung menggunakan foreign key, kita dapat dengan mudah melakukan berbagai query untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan, seperti penjualan per petani, produk yang paling laku, dan sebagainya. Operasi join dan agregasi memungkinkan analisis data yang lebih dalam, membantu dan pengambilan keputusan yang lebih baik.